warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih terlebih dahulu nih sebelum menyampaikan atau harapan saya ke pasangan saya, terutama dari pihak keluarga, dari kakak kandung saya, Muhammad Tommy Permana, yang sudah saya anggap seperti ayah saya sendiri, dan juga tentunya ayah saya Bapak Haji Muhammad Iksan Karmana, dan juga Ibu Astuti dan Bapak Ngadenan Fanani beserta keluarga. Terima kasih sudah mensupport kita sampai acara ini terjadi begitu wah ya, menurut saya sih cukup puas lah saya. Dan juga untuk teman-teman Karang Taruna, teman-teman dari Kunciran yang sudah jauh-jauh nih ke sini. Ya semoga hidangannya cukup lah ya guys. Kalau kurang nanti digor lanjut ya. Kalau untuk harapan saya untuk Ana, ya pertama mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terbaik menurut saya, amin. Dan Ana itu sabarnya luar biasa kalau menurut saya. Karena semua orang punya masa lalu, nggak semua wanita gampang menerima masa lalu. Begitu juga dengan sebaliknya. Itu aja sih dari saya. Harapan saya sih semoga terus sabar dan nurut aja sih. Di balik kedua pengantin. Ngomong gitu tuh gak terjadi. Iya, serius. Gak apa-apa. Sembilu yang dulu biarlah Kita ini insan seekor sapi. Gimana? Plong, sekarang kamu udah plong. Udah. Ya. Tinggal PR kita selesaikan Ya, bersama-sama, nah, oke? Bentar kita selesaikan lah ya. Amin. Ting udah beres. Tanggung jawab seorang kakak terhadap adik. Sebenarnya apa sih yang membuat apa? Ketika apa ya Pondok tadi Pinang, sungkeman itu pada nangis ya. suasana, musik, kata-kata, itu aja sih. Tapi tadi keren tuh pakai apa? Permintaan izin si Iya, Ana ya. bagus itu, bagus. Bagus tuh ya. Ya, dan suara Ana tuh ternyata bagus loh. Dia kan nyanyi dangdut tuh ndak? Oh iya, penyanyi. Ya suka nyanyi dangdut si Ade. Kok tadi nggak nyanyi ya? Ya dia kan nyanyi mesti goyang-goyang, dia kan heboh. Yang dinikan kita kan gila. Enggak, masalahnya orang tuh biasa kalau suka nyanyi, denger musik dikit tuh dia emang udah nggak bisa nahan. Ya masa manten langsung goyang. Iya, bisa aja. Kalau dikasih cilok deh kayaknya goyang gitu. Suara Ana tuh bagus loh. Maksudnya untuk di mic itu dia bagus. Suaranya bulat. Hmm. Apa tuh bulat bahasa ini? Bukan bulat ya? Apa ya? Kayak ada serak-seraknya, tapi kayak masih anak-anaknya gitu loh. Nggak ngebas. Berarti penilaian jujur ya. Bilang jujur, apa? Menurut kamu ya, Hah? apa ya? Kalau di sudut pandang kamu nih, Kalau apa? deh sudut pandang kamu, Hah? Ana itu udah pantas belum sih buat nikah gitu? Udah Udah satu pantas. sisi dia emang dewasa dah. Walaupun suaranya childish ya. Iya, suaranya dia childish. Karena tapi nggak tahu, biasanya perempuan itu kalau sudah punya anak berubah suaranya. Oh ya? Dulu juga suara aku childish enggak? Orang kalau dengar suara aku tuh udah katanya dibilangnya kayak penyiar radio. Gila. Iya. Tapi entah kenapa setelah punya anak tuh jadi kayak
berubah. Itu sih sebenarnya. Dan ada hormon di perempuan yang ketika usianya bertambah itu dia jadi apa sih ya namanya apa estrogen atau apa itu jadi, nah itu yang bikin suaranya jadi lebih, kan ada, kamu tau nggak orang yang ibu-ibu yang udah usia suaranya malah kayak cowok. Iya, Nah, itu tuh biasanya ada hormon apa gitu, apalagi ditambah dia ngerokok, jadi berat suaranya. Ya sebenarnya aku juga bisa digituin lagi. Cie. Gimana ya? Takut banyak ini. Banyak menyaingi 3 diva. Enggak, maksudnya banyak kelepek-kelepek atau gimana kan? Gak enak gitu. Lepek burung dara. Kalau Ade, menurutmu tadi? Ade sih memang Ade itu punya ambisi, dia menggebu-gebu, ya kan? Tapi dia orangnya tulus. Ini ya, keunikan Ade nih ya, tiga keunikan. Dia orangnya tulus, ya. Dia juga dalam orangnya. Deep lah, deep. Ya, bukan deep blue sih, deep ya. Ya dalam kan deep. Iya. Terus tapi satu sisi dia ini apa-apa tuh tergesa-gesa, terburu-buru, nggak pikir panjang. Apa mungkin kalau dibilang temperamen kan dia terlalu ini ya, terlalu. Iya, lebih emosional. Gitu. Tapi sebenarnya dia baik, sebenarnya tulus, kelihatan kok, tulus kelihatan. Dan untuk menjadi seorang suami dulu lah. Udah cocok. Cocok ketemu Ana ya. Dengan Ana Walaupun yang sabar. Akan ada ribut-ribut yang ekstrim, mungkin akan ada. Tapi sepertinya mereka udah bisa mengatasi. Ya justru kan sebenarnya pasangan yang menurut aku ya, pasangan yang ini tuh bukan yang baik-baik terus Nggak pernah ribut. so sweet terus kayaknya datar banget ya. Nggak ada bumbu-bumbunya. Iya, jadi nggak apa-apa. Biar sama-sama tahu. Toh semakin pertambahan usia kan, orang pasti berubah kan. Semakin matang. Iya, segi emosinya juga. Ya, betul. Iya, redam. Ya, cepat kesulut, nggak sumbu pendek. Iya. Ada itu cuma satu aja tinggal yang kurang. Apa tuh? Suruh olahraga udah itu. Dia olahraga Anda. Oh ya? Dia badminton sekarang. Sekarang. Iya. Bawa futsal, bola. Nah, iya. Olahraga dia lumayan rajin lah. Oh. Tiap minggu tuh di gor, makanya kan dia jadi ini dia wakil ketua Karang Taruna. Tadi apa dipanggilin ya? Anak buahnya dia tadi kan. Anak buahnya udah tua-tua semua. Karang Taruna. Jadi bagi adek nih ya, bagi adek Ana itu kayak sesuatu yang baru di dunia dia. Dia jadi kayak memasuki satu dunia baru yang menurut dia seru gitu. Jadi dia kayak wow udah ter apa ya? Ya setuju. Iya kan? Iya setuju. Jadi kayak ada apa lagi nih di dalamnya, ada apa lagi ini di dalamnya kayak gitu. Jadi kayak ibarat yang cerita itu, dia makan coklat, dia menemukan di mulutnya itu ada kacangnya nggak ya? Ini ada bedenya atau ada almond kah atau ada kismis? Nah, gitu kayak gitu. Jadi dia terus mencari dan dia nyaman dengan itu. Dia menemukan sesuatu yang baru. Jadi ini gitu ya. Dan bagi Ana, Ade itu apa ya? Kalau buat Ana sih bukan soal serunya seperti itu ya. Ya tapi kan secara basic juga memang mereka ada basicnya. Ana secara anak paling pertama, ya kan? Ya pas ya. Pas. Ade anak bungsu. Ya
porosnya, jadi dia mesti yang, nah itu yang ada kecocokannya di situ. Berarti apa? Bukan mitos ya, tapi kata orang tua zaman dulu kan, anak sulung ketemu sama anak bungsu cocok. Iya, cocok. Betul itu ya? Berarti Betul. itu. Berarti bukan mitos itu. Ya karena di kita itu beda, nggak kayak orang di luar. Kalau di kita itu kan biasa kakak dipanggil kakak, adek dipanggil adek gitu kan, abang atau apa. Nah, sebenarnya dengan kata panggilan itu akan menjadi beban buat dia. Iya. Sebenarnya ya kalau menurut aku. Tanggung jawab Jadi, lebih iya, ya. tanggung jawab. Seandainya mereka dipanggil mama aja semua, nggak akan terlalu seperti itu. Dia akan tetap berbuat seperti anak-anak aja gitu. Kalau kita dipanggil kakak atau aku misalnya nih orang Sunda dipanggil teteh, kita ngerasa kayak harus kita yang bertanggung jawab gitu loh. Ya, lebih dewasa, Ya, lebih dewasa kayak gitu sih. Jadi nama panggilannya itu juga ngaruh. Ya kayak kamu misalnya dipanggil papa, pasti kan kamu jadi ngerasa Oh iya. secara tidak langsung ya. Secara psikologis, Iya, alam bawah sadar kamu tuh Iya. jadi mempersiapkan bahwa oh gue mesti begini I nih, must like a father. nah gitu. Gitu sih. Itu bagus juga pola apa ya, bukan pola didik ya. Bule. Ya, enggak, pola budaya di Indonesia itu bagus. Plus minus. Plus Yang minusnya. nggak siap jadi kakak Sekarang kan nggak akan ada merasa terbebani. orang yang nggak siap. Nah. Iya, tapi pas waktu pada masa-masa tertentu nih, di tahun-tahun tertentu, Ya. ada seorang anak yang sebenarnya belum siap, tapi udah tahun-tahun berikutnya mereka menjadi gue kan kakak. Iya. Gitu. Ada egonya, jadi gue kan kakak. Jadi tinggal pengarahan sih. Pengarahan terhadap si anak. Dan si adek juga karena sering dipanggil adek ya semena-mena. Tapi Bukan dia semena-mena, udah maksudnya ya Iya. selalu terkadang Ngerasa- menggantungkan iya itu adek. ya. Iya kan? Tenang lah, ada kakak gua. Lurus loh. Iya betul. Tapi dia sekarang ini jauh lebih apa ya? Jauh lebih baik, jauh lebih bertanggung jawab, jauh lebih dewasa dia. Ya karena kan banyak ilmu parenting di mana-mana. Iya ada ya. Ya, pokoknya ada suatu momen yang bikin dia gitu, ngerubah apa pola pikir dia, kebiasaan dia menjadi lebih baik lagi. Suatu momen. Siapa nih maksudnya? Ada, jadi ada suatu momen yang Oh, bikin iya. dia tuh Trigger. ya ada trigger yang suatu momen lah, karena aku tahu momennya apa itu. Hanya kamu yang tahu kayaknya. Iya, ya dia tahu, bokap tahu. Tapi kalau yang melihat momen itu bikin dia berubah, aku. Jadi pasca momen itu ya sekitar selang berapa bulan lah. Ya, kalau nggak salah dia bikin status nih. Insya Allah tetap istiqomah. Keren. Itu zaman dulu. Ya, beberapa tahun yang lalu lah. Iya. Semua orang tuh sebenarnya bakal nemu titiknya sih. Nah betul. Kadang makanya aku suka nggak terlalu ngelarang, bukan nggak terlalu ngelarang ya, gini. Kita kasih masukan, tapi kita juga jangan benci sama anak-anak muda yang berasa udah tua banget ya. Maksudnya anak-anak muda yang lagi menikmati masanya, dunianya gitu kan. Ya nggak usah terlalu ngoyo juga. Kenapa? Karena semua orang akan berubah kok, akan Betul. ketemu dengan titiknya yang
bikin dia jadi gue stop deh, gue nggak mungkin kayak gitu lagi. Aku Nah. harus menata nih. Nah, tapi ada juga yang nggak sadar, Dia terbawa terus. Terbawa ya, terus. Nah itu. itu yang kacau tuh. Iya benar. Itu yang kacau. Ya benar. Ya kan? Yang kacau di situ tuh. Nggak bisa peka. Orang tuh kalau salah, sebenarnya gini, kita bikin salah nih ya. Mm-mm. Ya emang udah harusnya begitu gitu kan, emang udah harus perjalanannya. Mm-mm. Karena dengan kita bikin salah, kita jadi tahu mana yang benar. Ya, dan apa yang harus diperbaiki, Nah iya. apa yang harus dilakukan ketika ketemu suatu momen atau suatu peristiwa yang hampir sama ya. Terus sekarang ini kehidupan sosial di Indonesia membaik. Kalau dulu kan ketika kita salah, wah habis lah tuh, Oh iya. diceng-cengin di apa. Tapi kalau sekarang Tapi nggak sekarang gitu. lebih baile, agak baile. Agak baik ya. Keluar mana ini kita? Ya keluar. Oh, Pasteur. Tadi capek banget itu dua pengantin. Satu tidur pagi, sama. Mungkin itu kali ya plus minus kalau akad resepsi di rumah ya. Iya. Waktu nggak bisa ini. Tadi kita pulang kan masih ada yang datang atau Iya. Ya tapi di situ kan seninya itu. iya, sementara pengantin udah tepar dua-duanya. Udah ngorok dua-duanya. Pintu tol. Menurut kamu nih, pertanyaan nih ya. Oke. Ya semua orang kan biasanya ya memang berbeda-beda ya. Orang itu menikah itu, judulnya orang menikah itu nggak melulu judulnya karena saling cinta. Banyak hal, banyak faktor. Banyak orang yang nggak ada cinta-cinta juga jadi menikah. Ya itu nggak tahu lah, itu Tuhan lah ya yang menjadikan itu semua. Pertanyaannya, menurut kamu sebenarnya yang harus lebih besar cintanya itu laki-laki atau perempuan? Gitu. Yang harus lebih besar cintanya. cintanya. Yang harus lebih besar cintanya. Kalau dibilang dua-duanya, ini pilih salah satu. Pilih salah satu. Laki-laki. Iya benar. Ya. Ada alasan nggak? Bisa nggak dijelasin kenapa harus laki-laki? Mungkin kalau secara spesifik sulit ya menjelaskan dengan kalimat, cuman gini, laki-laki itu kan dia yang akan ngebawa istri dan keluarganya kan, mau kemana arahnya. Ketika suaminya ini, seorang suami ini mempunyai cinta yang lebih besar, pasti ingin melakukan atau memberikan yang terbaik kan buat istri dan juga buat keluarganya. Jadi perjuangannya pasti lebih wow lah. Kalau boleh mengutip kalimat orang tua zaman dulu, ya pala jadi kaki gitu kan. Nah, sementara kalau misalkan cintanya si laki-laki itu Si perempuan. ya lebih kecil dari si perempuannya, ini dalam dia memperjuangkan hidup mungkin agak
Nah, biasa-biasa aja lah gitu kan. Iya, ya Nggak perempuan yang bersih-bersih. berat. Malah perempuan yang berat. Walaupun pada kenyataannya yang terjadi, yang banyak terjadi, banyak juga yang laki-lakinya biasa-biasa aja, tapi perempuannya yang cintanya lebih besar, akhirnya dia berjuang, dan kemudian si laki-laki itu sadar bahwa oh Itu ternyata salah. dia yang terbaik ya, oh ternyata oh ini gitu, akhirnya dia berbalik. Nah, Nah banyak juga kejadian banyak gitu. dan itu terkadang kalau hal seperti itu pasti gini, diawali dengan suatu peristiwa ya. Entah Iya. apa peristiwanya. Peristiwa, dan si perempuannya akan mengalami hal berat. Kenapa? Ya. Karena secara kodrat pasti langkah perempuan dan laki-laki kan beda. Ya, Si perempuan akan lebih terbatas dibanding laki-laki, ya, ya kan? ya, Udah dari sananya lah begitu. ya, iya. Jadi ketika si laki-laki itu mau memperjuangkan, ya langkahnya lebih luas dibanding si perempuan yang memperjuangkan. Bisa perempuan, tetapi butuh effort yang Effort banyak. yang lebih. Nah, Iya, betul. dan satu lagi, Hmm. aku keburu lupa nih. Tadi aku mau ngomong. Sudahlah, aku lupa. Ya, mana sih? Oh, terlewat. Lewat enggak kan? Karena menurut aku nih ya, perempuan itu dipilih. Perempuan itu memilih, bukan dipilih. Ya karena yang dipilih laki-laki. Iya, jadi perempuan itu ya tinggal milih Iya, yang laki-laki yang dipilih. siapa yang akan menjadi pendamping dan yang akan memimpin hidup dia. Sini bener keluarnya. Oh iya, nah tapi kemarin nggak kayak gini loh. Keluarnya kayak Beda-beda belum kita loh. sebelumnya kayaknya. Jadi sebelah sana tadi kan ada Margonda Citayam. Terus aku lurus. Kan. Nah ketemu lagi sama yang barusan. Oh, Oke. puyeng juga sih kalau namanya hampir sama. Tadi perempuan memilih. Perempuan itu memilih, bukan dipilih. Dan perempuan itu dimulai, bukan memulai. Perempuan dimulai. Iya, dimulai. Jadi kalau simple, kalau pengen jadi perempuan yang high value, ya, keren misalnya. Keren kan? High value. High Nilai tinggi. Iya. Satu, kalau nggak dikejar, ya nggak usah ngejar. Kalau nggak dicari, nggak usah nyari. Itu artinya kembali ke poin yang tadi, bahwa perempuan itu memilih, bukan dipilih. Ketika dia ketemu dengan laki-laki yang laki-lakinya itu tidak terlalu merespon, nggak nyari dia, ya udah, Nggak usah dipilih. nggak usah dipilih yang kayak gitu. Pilihlah yang memang memperjuangkan. Iya. Walaupun tidak menjamin nih ya, tidak menjamin si laki-laki yang sudah memperjuangkan itu akan bener gitu selamanya, enggak juga. Karena pola manusia itu gini nih, kalau pola emosi nih ya, emosi kita nih ya, kita ini biasanya orang kalau sudah dalam titik kecewa, kesel, marah, kemudian suasana senang, terus tiba-tiba dia jenuh karena polanya begitu terus. Ini satu contoh, misalnya laki-laki nih ya, laki-laki mengejar perempuan nih jual mahal, wah dia sudah berjuang banyak, jual mahal terus gitu kan. Jadi ketika si cowoknya sudah bisa membuktikan sesuatu, baru dia kasih apalah ya, bukan reward lah ya, kasih pengakuan. Tapi nanti terulang lagi begitu, dan dia akan jenuh dengan situasi itu. Akhirnya dia ketika ketemu lagi dengan perempuan yang lain, terjadilah
misalnya perselingkuhan atau apa. Menurut aku sih gitu, polanya selalu begitu. Karena itu tadi dari awal dia nggak pernah dikasih apa ya, penghargaan. Sebenarnya semua orang itu kan suka dihargain, benar nggak sih? Ya. Iya dong, semua orang berpenampilan ingin dihargain orang. Nggak usah inilah. Begitu rata-rata. Hanya orang-orang yang udah selesai aja sama diri mereka, yang dia tidak butuh pengakuan orang lain, nggak butuh apa-apa. Ya udah, apa dirinya gue begini ya begini aja. Yang penting gue nggak merugikan atau gue bermanfaat atau apa. Nah, tapi untuk orang-orang tertentu, oh nggak bisa dong, kita akan ketemu ini ya. Satu sisi itu penting, tapi ada juga orang yang jadinya terlalu berlebihan sampai dia menghalalkan segala cara untuk terlihat oke, untuk validasi lah ibaratnya, iya kan? Untuk diakui bahwa ini memang oke nih, dalam hal tertentu yang kayak kelihatannya seperti memaksakan. Iya. Ya, nggak tahu ini nyambung apa enggak sama si perselingkuhan tadi. Ini ngomongin apa ya, ngomong-ngomong ini dari tadi pernikahan, perselingkuhan, high value. Ini karena sudah malam jadi sudah mulai error sinyalnya.